wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Amalia Nurseha dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Pada kesempatan learning jurnal kali ini pada mata kuliah Public Speaking, pada hari Kamis kemarin di pertemuan ke-7 kita itu kita membahas tentang materi yang disampaikan oleh kelompok terakhir, yaitu kelompok 5, tentang jadi dari gugup menjadi gagah gitu. Nah, adapun tiga pemateri yang dipanggil ke depan kelas untuk berbicara di depan itu ada 3. Yang pertama itu ada Alia Gina, kemudian yang kedua itu ada Siti Nurhalisa, kemudian ada Mutazi, yang dimana mereka ini menunjukkan keunggulannya masing-masing gitu tuh. Ada si Alia Gina yang dengan pidato 3 bahasanya, kemudian ada Siti Nurhaliza yang menyampaikan pidatonya dengan sangat mengena ya, atau kayak sangat lemah lembut gitu, seperti the real ustazah yang ceramah gitu. Kemudian ada Mutaji yang menyampaikan materi tentang Gen Z gitu ya, pokoknya tentang realitas kehidupan Gen Z, tapi dibalut dengan dengan syariat agama gitu ya. Ada begitu banyak fun fact menarik yang disampaikan, kemudian pantun-pantun lucunya, dan semua 3 teman kita ini sangat keren banget dalam menyampaikan materi-materi yang disampaikan gitu ya. Lanjut kita membahas materi yang disampaikan oleh kelompok 5. Yang pertama itu ada urgensi public speaking. Urgensi public speaking ini tuh ada banyak banget ya teman-teman, terutama ini tuh sangat penting banget bagi kita untuk bisa bekerja gitu ya, karena public speaking dibutuhkan di setiap sektor pekerjaan. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan efektivitas komunikasi virtual, kemudian ada kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi. Yang ketiga itu ada meningkatkan keterampilan komunikasi dan juga tampil dalam teknologi, meningkatkan kemampuan komunikasi, membangun kepercayaan diri, kemudian ada menyampaikan ide secara efektif dan kebutuhan profesional gitu. Nah, dari meningkatkan efektivitas komunikasi virtual ini juga maksudnya tuh karena kalau komunikasi virtual itu pasti menimbulkan banyak kesalahpahaman dari segi tutur kata ya biasanya ya, karena berjauhan gitu. Jadi bagaimana caranya meskipun dalam ketikan ataupun secara jarak jauh namun kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana caranya agar tetap bisa kelihatan itu tuh sopan, itu tuh baik gitu. Nah, pokoknya urgensinya tuh seperti itu. Dan kemudian ada kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi gitu. Nah, urgensi dari public speaking itu sendiri adalah untuk mempengaruhi dan menginspirasi, karena tujuan awal public speaking adalah ya pasti untuk mempengaruhi orang-orang yang kita ajak berbicara gitu ya. Kemudian juga ada meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, yang pasti dalam public speaking yang sangat dibutuhkan adalah keterampilan kita dalam berkomunikasi, karena dinilai dari public speaking kita ini bagus atau tidak, dan dinilai dari komunikasi kita itu bagaimana ke orang lain, apakah jelas, apakah pesan yang disampaikan itu tuh teratur, kemudian terstruktur, dan pesan yang ingin kita sampaikan dan pesan yang tersampaikan juga itu sama gitu, jadi nggak miskom gitu. Kemudian ada meningkatkan kemampuan membangun kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini juga perlu dibangun gitu dari public speaking itu sendiri, karena kalau kita public speaking nggak percaya diri ya nggak bakalan bisa public speaking, yang ada kita grogi gitu kan. Kemudian juga ada menyampaikan ide secara kreatif dan efektif gitu. Nah, cara menyampaikan ide yang efektif dan kreatif ini juga diperlukan urgensi public speaking yang bagus. Nah, lanjut pada materi yang kedua, yaitu tentang gaya public speaking. Nah, di gaya public speaking ini terdapat 2 pembahasan lagi. Yang pertama itu ada adaptasi gaya berbicara dan ada jenis gaya berbicara. Yang pertama itu ada adaptasi gaya berbicara. Di sana dijelaskan bahwa yang pertama itu kita harus memahami demografis audiens, kemudian menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua kalangan gitu ya, bahasa yang mungkin yang kita gunakan sehari-hari gitu ya, dan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu tuh. Dan juga mencocokkan gaya dengan minat audiens. Misalkan nih, gaya yang kita sampaikan itu gaya yang
apa ya, kalau kita ke Gen Z gitu mungkin ke arah-arah bahasa yang cukup gaul dan bahasa yang sering digunakan oleh Gen Z. Misalkan mereka tuh sering menggunakan kata-kata singkatan gitu ya, misalkan seperti BTW gitu-gitu. Pokoknya mereka tuh sering menggunakan bahasa-bahasa singkatan dan bahasa-bahasa gaul, makanya kita harus bisa menyesuaikan dengan siapa nih audiens kita gitu. Itu kalau Gen Z ya. Nah, kalau misalkan si ibu-ibu ya, kita menggunakan bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh ibu-ibu gitu tuh. Pokoknya kita harus bisa menyesuaikan dengan siapa kita berbicaranya gitu. Dengan yang selanjutnya itu ada kesesuaian tone dan mood. Yang dimaksud dari kesesuaian tone dan mood itu adalah tone bicara kita, nada berbicara kita, dan mood berbicara kita gitu. Dan sebisa mungkin tone berbicara dan mood itu harus tetap on point gitu, harus tetap gak harus selalu ceria, tapi harus tidak menunjukkan rasa marah gitu. Karena tone dan mood itu juga berpengaruh kepada audiens gitu, bagaimana dia mau mendengarkan kita atau tidaknya gitu. Dan kemudian ada interaksi yang aktif, maka diperlukan interaksi yang aktif dari si pemateri dengan audiens. Karena kalau misalkan memang gak ada interaksi, pasti bakalan canggung banget tuh selama pemateri menyampaikan materinya gitu. Dan kemudian ada jenis gaya berbicara. Nah, di sini yang disebutkan cuma ada 3. Yang pertama itu ada gaya ekspresif, gaya perintah, dan gaya pemecahan masalah. Nah, gaya ekspresif ini biasanya gaya yang biasa diterapkan oleh pemateri yang ekstrovert ya, yang menyampaikannya tuh selalu senyum, selalu ketawa, dan selalu memberikan tanggapan-tanggapan dari mungkin audiensnya yang berbicara gitu. Ketika audiens berbicara juga, dia memberikan tanggapan yang ekspresif gitu. Nah, itu bisa disebut dengan gaya ekspresif. Kemudian ada gaya perintah gitu ya. Terus juga ada gaya pemecahan masalah. Mungkin ketika kita ingin menanyakan, seperti konsultasi gitu ya, ingin menanyakan permasalahan kita, nah itu disampaikan dengan gaya pemecahan masalah yang tenang, yang tidak menghakimi segala macam. Nah, kemudian di materi yang ketiga yaitu ada strategi menghindari kesalahan bahasa dan gaya. Yang pertama itu yang paling sering juga dijelaskan ya di materi public speaking ini adalah persiapan dan latihan dengan baik, dan lakukan itu secara berulang-ulang untuk memastikan bahwa kata-kata dan gaya bicara yang kita sampaikan ini nih dapat diolah dengan baik gitu. Nah, kemudian ada rekam dan evaluasi. Nah, rekam dan evaluasi ini gunanya untuk kita tuh bisa menelisik kembali bagaimana ketika kita berbicara di video itu, apakah tone-nya sudah sesuai dengan kalimat yang kita ucapkan. Karena setiap kalimat itu memiliki tone yang berbeda dan penekanan yang berbeda dan memiliki arti yang berbeda. Makanya kita harus rekam dan mengevaluasi agar nantinya kita dapat tahu kalau misalkan kalau kalimat ini sebaiknya jangan ditekankan, kalau kalimat ini sebaiknya jangan ditekankan pada konteks-konteks tertentu gitu. Jadi bisa kita evaluasi lagi dan bisa kita telah lagi dan kita belajar kembali gitu. Kemudian ada minta umpan balik ataupun minta bantuan teman yang kita percaya gitu ya, ataupun teman kosan kalian untuk bisa nih, kira-kira dari public speaking aku apa sih yang kurang, apa sih yang kira-kira harus ditambahin gitu. Nah, itulah salah satu strategi bagaimana kita menghindari kesalahan bahasa dan gaya gitu. Persiapan public speaking yang pertama-tama dan yang sering dijelaskan juga, yang pertama itu ada pahami audiens. Dan sering banget ini tuh dinotis ya di setiap materi, bahwa memahami audiens itu termasuk kunci ataupun persiapan juga dalam kita berbicara gitu ya, karena agar kita tahu apa yang kita mau sampaikan dan targetnya siapa gitu. Kemudian juga ada tentukan apa yang kita mau sampaikan, entah pidato, entah puisi dan segala macamnya gitu, ataupun ceramah gitu ya. Nah, itu juga kita harus tentuin gitu, kita mau nyampein apa. Jangan tiba-tiba berubah, tadinya ceramah jadi sharing session gitu kan. Nah, yang selanjutnya ada rancangan struktur materi, dimana biasanya kita merancang ya apa yang mau kita gunakan sebagai pembuka, apa yang kita gunakan sebagai inti, apa yang kita mau gunakan sebagai penutup gitu. Mungkin di awal kita akan menggunakan bahasa menggunakan pantun gitu ya,
dan isinya itu mau yang bagaimana gitu, maka itu perlu dirancang strukturnya. Kemudian kita harus melakukan latihan secara rutin dan dibantu dengan merekam diri sendiri gitu, dan memperhatikan lokasi mana nih kira-kira yang mau kita jadikan sebagai tempat berpublic speaking ini gitu, agar kita tahu medan-medannya gitu ya, dan perlengkapan apa yang kira-kira sangat dibutuhkan gitu ya ketika kita public speaking. Yang pertama itu mic, mungkin prompter gitu ya, banyak yang harus dipersiapkan gitu, makanya kita perlu cek and recheck lagi ketika kita ingin public speaking gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.